Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian tetap selalu semangat dalam belajar meskipun dari rumah. Ya, tolong kalian simak betul-betul setiap materi yang saya sampaikan di YouTube dari awal sampai dengan akhir ya, karena ini sangat penting untuk pengembangan kompetensi kalian, khususnya dalam desain grafis ya. Materi ini kan dasar-dasar desain grafis. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama ini adalah tentang tata letak atau layout ya. Jadi bagaimana mengelola sebuah ruangan, sebuah space, sebuah bidang ya, sebuah bidang agar dengan tata letak itu kita bisa menginformasikan kepada pemerhatinya itu tepat sasaran, begitu ya. Nah, saya mengapresiasi tugas-tugas yang sudah kalian upload minggu lalu, namun sayangnya masih ada teman-teman kalian yang masih belum mengumpulkan karya. Ya, ingat, absen saya atau kehadiran kalian itu ditentukan oleh tugas yang kalian kumpulkan. Jadi, bagi yang belum mengumpulkan tugas, saya anggap kalian alpa atau tidak hadir tanpa keterangan. Dan itu sangat tidak bagus nanti untuk nilai kalian, juga untuk nanti kenaikan kelas. Jadi, tolong apapun tugas yang saya berikan, materi yang saya berikan, tolong dikerjakan dan kalau materi disimak dengan baik ya supaya kalian paham. Ya, kemudian beberapa slide berikutnya saya akan menampilkan beberapa contoh hasil karya teman kalian yang sudah dikirimkan ya di aplikasi Ayo Belajar. Nah, tolong nanti kalian perhatikan, mohon maaf karena tidak semua karya saya tampilkan gitu, karena saya hanya mengambil secara acak. Jadi tidak perlu sakit hati kalau misalnya mana karyaku bagus tapi kok nggak ditampilkan, atau kok karyaku kok dinilai begini sama Bu Maya. Nah, sebagai seorang ini ya desainer ya, kalian kan calon-calon desainer ya, jadi nggak boleh nggak telinganya harus tebal ya, jadi nggak boleh sakit hati kalau menerima kritikan ya, karena kalau saya dulu belajar itu di desain komunikasi visual tuh ada namanya kritik desain. Jadi yang ikut pelajaran itu harus siap untuk dikritik. Nah, begitu juga dengan kalian sebagai seorang desainer, kalian harus siap menerima kritikan karena sudut pandang seseorang dalam melihat dalam melihat suatu objek itu bisa berbeda-beda ya. Nah, saya akan menggunakan sudut pandang sesuai dengan apa yang ada di kompetensi yang seharusnya. Dalam unsur-unsur tata letak itu kemarin sudah disampaikan ada berapa unsur-unsurnya. Saya akan mereview berdasarkan hal tersebut ya. Jadi tolong perhatikan kalau ada yang perlu dikoreksi ke depannya, kalian harus memperhatikan hal-hal tersebut ya. Ini untuk semuanya. Jadi yang saya sampaikan nanti, oh ternyata kalau membuat desain atau membuat tata letak itu seperti ini, seperti ini. Nah, itu tolong kedepannya diperhatikan ya unsur-unsur tersebut. Nah, kita mulai dari sebentar. Nah, karya pertama yang akan saya review adalah ini, kebetulan ada punya Alisa ya. Ini saya beri catatan ya pakai light pen. Nah, oke, unsur-unsur di sini ada tipografi ya. Kemudian ada ilustrasi ya. Ilustrasi berupa foto ya. Kemudian ada garis juga di sini. Ada garis yang sebetulnya ini munculnya bukan sebagai gambar garis begitu ya, bukan, tetapi ini garis semu ya yang terbentuk dari ini apa namanya jendela, ini barisan jendela. Tetapi di sini dia mengaturnya dengan sangat proporsional ini ya, seimbang, sehingga pas gitu, tingginya pas, horizontalnya juga pas, nggak miring-miring begitu ya. Nah, kemudian objeknya juga di sini kelihatan memperhatikan unsur keseimbangan. Kemudian ada ruang, pembagian ruang. Jadi kalau boleh saya bagikan, ini sama si Alisa ini gambarnya dibagi. Nah, ya, gini. Nah, ini pengaturan space-nya.
bagus, secara proporsional ini sudah proporsional ya. Kemudian permainan warnanya juga, gelap terangnya juga, teks ini kelihatan tampak gitu ya, tidak bercampur dengan warna lainnya ya. Meskipun ini akan lebih bagus kalau seandainya ini dibuatkan sebuah media gitu ya, mungkin yang bisa lebih ini supaya tidak terlihat tidak beraturan seperti ini. Nanti kita akan belajar prinsip-prinsip desain pada 2 pertemuan mendatang ya. Nah, ini untuk Alisa. Kemudian selanjutnya ya, ini punya Ahmad Irgi. Ya, di sini ada pengaturan space-nya ya. Nah, dia membagi 2/3. 2/3 untuk space-nya. Nah, nanti secara proporsional kita akan membahas prinsip-prinsip desain. Tetapi di sini ada garis imajiner ya. Nah, kemudian ada unsur tipografinya, pilihan warnanya juga ini kontrasnya sudah bagus ya. Meskipun kalau kita lihat dari gambarnya ini secara fotografi, center point of interestnya masih belum tampak ya. Tapi nanti kita akan belajar prinsip-prinsip desain nanti 2 pertemuan mendatang. Yang penting kalian sudah tahu, oh ternyata maksudnya Bu Maya itu ini ya. Maksudnya Bu Maya itu bahwa dalam sebuah tata letak itu kita bisa mengatur atau mengelola, memanage. Nah, kalau kalian terbiasa melihat hal-hal seperti ini, maka nanti secara otomatis ini ya, kepekaan artistik kalian itu akan terolah gitu. Nah, selanjutnya punya Ariel Bahtiar ya, MM2. Nah, ini ada garis imajiner juga ya, ada garis imajiner. Ya, kemudian ada tipografi juga. Nah, ini tipografi pengaturannya dia sebagai center of interestnya adalah tulisan ini ya. Makanya dia tampak menonjol, kontrasnya sangat tampak dengan backgroundnya ya, dengan background yang menggunakan efek ini seperti soft gitu ya, warnanya, coloringnya ya. Kemudian pengaturan space-nya juga dia sudah memperhatikan prinsip proporsional ya, balance-nya ya, memperhatikan juga prinsip keseimbangan ya. Tidak semua hal harus simetris keseimbangannya, tapi nanti kita akan pelajari ada keseimbangan, namanya keseimbangan ada asimetris ya. Nah, ini juga masih Ariel Bahtiar. Nah, sepertinya dia ini ya, suka suka bikin status di Instagram atau apa ini ya, dengan foto, nah itu coba kalian asah kepekaan visual kalian tuh dengan banyak-banyak upload yang seperti ini ya. Saya tidak melihat tulisannya seperti apa ya, tetapi saya hanya melihat unsur-unsur tata letak yang kalian perhatikan itu seperti apa ya. Hanya ini kalau seandainya ini nggak ada gitu, pasti akan lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian, ini yang kemarin mungkin salah ya, mungkin salah memahami tugas dari saya ya, karena saya memberi contohnya itu sebetulnya tolong upload 3 gambar ya. 3 gambar tuh maksudnya 1, 2, 3, bukan 3 gambar kemudian dijadikan 1, bukan ya. Jadi ini saya beri contoh, ini punyanya Alisa, ini mungkin salah memahami konsep yang saya berikan. Tapi seandainya ini dijadikan sebuah komposisi itu gabungan ya, sebuah gabungan. Maka mari kita lihat dari komposisi yang Alisa ini upload ya, ada 1, 2, 3 gambar ya. Kita bisa mengatur komposisi ini tidak harus seperti ini ya. Untuk tata letak ya, kadang saya bisa berpikir lama ya, untuk misalnya pada suatu kasus ketika kalian dapat project sebuah desain, terus ada beberapa foto yang dikirim oleh klien. Saya maunya fotonya ini, misalnya ada 3 foto.
kemudian teksnya ini, misalnya Pantai Bum Banyuwangi, maka kalian sebagai seorang desainer harus berpikir keras gimana caranya meletakkan 3 objek ini secara proporsional, kemudian enak dilihat, nyaman dilihat, sehingga yang ngelihat tuh nggak gatel gitu ya. Nah, saya melihat, coba kalian perhatikan tulisannya ya, 2 font yang berbeda, kemudian garis ya, sebetulnya ini maksudnya ingin garisnya itu adalah garis geometrik ya, atau garis linear geometrik, tetapi karena dia pakai coretan tangan ya, sehingga kesan lurusnya itu tidak ada ya, sehingga jadi garis kaligrafi, lurus nggak lurus gitu ya. Nah, ini nanti tolong kalian perhatikan ke depannya. Jadi secara proporsional itu garis apa yang harus kalian gunakan. Nah, kemudian pilihan tipografi, pilihan huruf ya. Nah, nanti ada prinsip-prinsip pemilihan huruf. Nah, itu kalau untuk tampilan seperti ini itu cocoknya apa. Nanti kemudian minggu depan, pada pertemuan ini nanti ada materi tentang warna yang akan saya upload menyusul ya. Penggabungan warna itu harus memperhatikan kaidah-kaidah tertentu ya. Warna coklat ini dominan coklat sama dominan biru, kira-kira rasanya bagaimana? Nah, ini saya tidak mengatakan gambar ini jelek gitu ya, tidak. Kemudian garis bantu garis bantu semu yang digunakan ini agak miring gitu ya. Nah, nanti kedepannya saya sebentar lagi akan menunjukkan kira-kira kalau kalian diberi kasus seperti ini apa yang harus kalian lakukan ya. Nah, ini juga begitu. Oke, dari segi komposisi sepertinya berusaha untuk segeometris mungkin ya. Jadi berusaha seimbang atau proporsional. Tetapi ini pengaturan space-nya begini ya. Nah, pengaturan space-nya begini. Cuman kalian perhatikan unsur warna. Ya, unsur warna kalau pemilihan hurufnya saya kira tidak ada masalah ya. Hanya unsur warna, ketika warna putih sebagai foreground itu adalah warna depan ya. Nah, sementara warna backgroundnya ini warna orange. Nah, sementara tone color itu ini ya, nuansa warna yang digunakan ini cenderung warna-warna yang terang ya, warna-warna yang terang, sehingga coba kalian lihat tulisan ini menjadi tidak menonjol atau tidak tampak di sini. Nah, ini yang harus kalian nanti gimana sih caranya? Nah, nanti ikut materi prinsip-prinsip desain. Nah, kemudian ini ada satu karya juga, ini kalau nggak salah punyanya Ananda ya, punya Ananda Aditya. Ya, sepertinya dia anak geng ya. Jadi karena captionnya adalah teman adalah mereka yang mampu menolong di saat terpuruk dan bla 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 ya. Ini sedikit tips dari Bu Maya, kalau menyusun sebuah komposisi atau layout, termasuk di dalamnya adalah tipografi. Nah, tolong perhatikan untuk teks ya, itu khususnya ejaan. Apalagi kalian adalah seorang desainer, ini penting sekali untuk diperhatikan. Ejaan ya, desainnya sudah bagus ya, misalnya, tapi ejaannya salah, misalnya pakai bahasa Inggris ends jadi n dan jadi n jadi n. Nah, itu dua makna yang berbeda. Atau misalnya bahasa Indonesia, coba kita lihat. Sebagus-bagus desain, kalau teksnya salah, itu perusahaan pasti tidak akan mau untuk membayar, misalnya kalau itu dibayar. Ya, jadi kalau bikin desain, kontennya harus bagus, visualnya juga
bagus. Ya, konten dalam hal ini mungkin teksnya yang ingin disampaikan. Ya, ini saya bikin koreksi. Misalnya teman, kalau sudah koma itu harus ada spasi, ya. Baru adalah A-nya perlu huruf besar tidak? Nah, pelajaran bahasa Indonesia tolong perhatikan. Kemudian di saat itu bukan disambung tapi di saat, ya. Tolong itu juga ya. Dicampakkan ini. Nah, dicampakkan tuh yang benar dipisah apa disambung? Nah, ini terbalik ya. Kamu di saatnya disambung, dicampakkannya dipisah. Ini terbalik. Harus dipisah saat menunjukkan tempat, ya, sebagaimana halnya dicampakkan karena ini bukan tempat, jadi harus disambung. Nah, jadi harus disambung. Itu perhatikan, ya. Perhatikan selalu. Ingat-ingat, kalau kalian setelah ini masih biasa menulis seperti ini, berarti saya yakin kalian tidak melihat video yang saya ajarkan ini, ya. Jadi ingat, sebagus-bagus desain, tapi kalau teksnya salah, itu pasti akan direvisi, pasti nggak akan dipakai desain kalian, ya. Jadi tolong perhatikan betul. Nah, untuk tata letak, coba ya, gambar banyak boleh, tidak masalah, asalkan kita bisa mengatur atau mengelola. Nah, ini ruangan yang digunakan ini nggak jelas ya. Nah, kalau ada ini kotak, ya, maka ini terkesan seolah-olah ini dipaksakan gitu ya. Pokoknya 3 gambar ini harus ada di sini, ini teksnya harus ada di sini ya. Jadi layoutnya jadi kurang ini ya. Kemudian ini jaraknya seperti ini ya. Nah, saya tadi sempat sedikit ya membuat sebuah revisi ya. Meskipun ini bukan yang terbaik, tetapi kalau seandainya dihadapkan pada sebuah kasus kayak gini, dapat 3 gambar, kemudian pengen backgroundnya kayak gini, misalnya terpaksa harus pakai gambar ini misalnya, maka kita harus bisa menyiasati seperti apa komposisi yang proporsional ya, layout seperti apa yang kira-kira bagus gitu untuk di share atau di upload untuk klien. Nah, ini saya sudah membuat sebuah contoh ya, sebuah contoh hasil revisi dengan 3 foto tadi, karena saya nggak punya foto backgroundnya ya, jadi saya pakai foto asal-asal. Nah, ini komposisi ini tolong kalian perhatikan ya. Secara gambar saya tidak merubah sedikit pun dari gambar yang tadi sudah diupload oleh Ananda ya. Kemudian secara tulisan juga, tetapi tulisannya direvisi. Nah, teman, titik. Nah, penggunaan huruf kaligrafi itu juga harus kalian perhatikan. Saya sudah mengingatkan kemarin ya, kalau memakai huruf kaligrafi nggak bisa dibuat untuk satu paragraf penuh gitu, jangan seperti itu. Jadi kalau huruf kaligrafi hanya untuk kata-kata yang penting saja, misalnya kalau di undangan itu nama pengantennya gitu ya misalnya, atau apalah judul caption yang 1 kata atau 2 kata aja, tidak perlu banyak-banyak ya. Kemudian gunakan huruf yang mudah dibaca ya, huruf yang mudah dibaca untuk hal yang penting yang kalian ingin sampaikan. Kamu kan ingin menyampaikan kan bahwa kalau teman itu adalah mereka yang mampu bla 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 ini kan ya. Kemudian captionnya, tata bahasanya di saat dipisah ya, kemudian di saat dicampakkan, dijadikan satu ya, sehingga kita bisa lihat perbedaannya ya. Kira-kira mana yang secara visual lebih bisa menyampaikan, lebih mampu membangun rasa emosional pembacanya, kira-kira mana, yang ini apa yang ini ya. Nah, kalian silakan menilai, kemudian nanti rasakan, oh iya ya, memang betul, berarti harusnya seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah karya Anissa Lianti ya. Ini bagus sekali, dia bermain dengan siluet ya, bermain dengan siluet untuk menampilkan efek ini ya. Nah, sudah bagus secara proporsional, kemudian dia menampilkan garis-garis perspektif ini ya. Nah ya, sudah
secara estetika sudah ya lumayan lah ya. Nah, kemudian juga pesan yang ingin disampaikan ya, kayak sama klik dengan visualnya ya. Jadi hadapi segala rintangan, jangan pernah hilang harapan, karena kayaknya ini adalah sebuah rintangan tapi dia siap untuk menghadapi. Jadi jaring-jaring ini nih ibaratkan itu adalah rintangan bagi kalian, tapi dengan kamu memegang bunga dan harapan ini kamu bisa menghadapi ya. Secara visual, secara pilihan color juga, secara tone colornya dia memilih warna monokrom orange ya menuju coklat ini. Nah, itu captionnya juga tampak jelas apa yang ingin kalian sampaikan ya. Nah, kemudian masih di Anissa, ternyata Anissa ini punya bakat membuat ilustrasi ya. Jadi juga mendesain secara manual ya, mendesain secara manual dengan captionnya manual juga, menuju ini hanya apa nggak tahu ya Bu Maya, hari H mungkin ya. Nah ini bintang-bintang. Nah ini nanti lebih lanjut tentang ini ya, objek, desain objek. Nanti kita mengelola kalau misalnya kita ingin menyampaikan bahagia atau cita-cita atau apa namanya, harapan ya, itu objek apa yang mudah untuk mewakili perasaan-perasaan itu. Nah itu nanti kedepannya kita lebih ini lagi, belajar lagi ya. Nah kemudian ini juga nah proporsional ya, dipakai dia sepertiga space-nya. Kemudian tipografi yang dipakai juga ini ya, juga cukup memperhatikan oh saya harusnya bikinnya itu hurufnya ini. Misal ini kalau nggak salah ini Arial Black ya, model huruf Arial Black. Kemudian tone colornya juga, gelap terangnya juga ya, gelap terang itu diperhatikan. Kemarin kan ada salah satu unsur juga namanya gelap terang ya. Kemudian selanjutnya ya, nah ini juga menggunakan warna monokrom ya. Monokrom tuh warnanya mono, artinya satu gradasi ya, meskipun ini aslinya ini. Nah secara tata letak ini sudah ini ya, sudah apa, dia berusaha berpikir. Hanya saja ya dalam foto ini nggak ada center pointnya, tidak ada, maksudnya empasisnya itu objek apa yang mau dijadikan ini ya. Tetapi secara proporsional, secara tata letak dia sudah berusaha memikirkan ya. Kemudian hurufnya juga ya seperti itu. Nah ini juga, ini malah dilengkapi oleh unsur tekstur. Ini monokrom juga. Kalian seneng ini ya, sekarang lagi ngetren desain-desain warna monokrom ya. Hanya ini kalau dari segi fotografi juga, nanti kalau di multimedia itu yang paling yang kompeten untuk fotografi itu ada Pak Dian, ada Pak Nanang, ada Pak Rocky ya. Secara visualisasi dari fotografi itu komposisi seperti ini bagaimana ya. Benderanya itu kalau menurut saya ya begini ya. Nah itulah tadi anak-anakku, mohon maaf tidak bisa semua karya saya review. Hari ini saya akan mengupload sebuah hari ini tidak ada tugas ya, hari ini tidak ada tugas kalian hanya menyimak materi. Jadi tolong simak materi, kemudian resapi apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian kesimpulannya adalah yang kalian pelajari ini adalah tentang layout ya, atau tata letak. Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik ya. Hal ini bisa disebut juga manajemen bentuk dan bidang. Jadi layout itu tata letak, gimana caranya kalau kalian diberikan unsur-unsur desain, apakah itu garis, ilustrasi,
tipografi, gelap terang, warna. Nah, itu kalian bisa meramunya menjadi sesuatu hal yang mudah diterima gitu, yang tepat sasaran. Jadi kalau itu informasinya mudah dimengerti, mudah dipahami oleh audiens. Audiens ini pemirsanya ya. Jadi kalau pengguna media ini. Itu penting sekali untuk kalian karena selanjutnya nanti ada materi desain grafis percetakan, ada animasi, ada videografi. Nah, itu semuanya membutuhkan konsep tata letak yang baik ya, supaya sajian multimedia atau desain multimedianya itu bisa dipahami oleh yang melihatnya ya. Begitu ya anak-anakku. Minggu ini tidak ada tugas, tetapi ya kalian maksud saya tidak ada tugas yang harus dikerjakan, hanya belajar ya. Saya akan mengupload materi tentang komposisi warna ya, tentang komposisi warna, yaitu target pertemuan minggu keempat ini. Jadi kita akan belajar materi tentang warna ya. Kemudian bagi kalian yang belum mengerjakan tugas minggu 1 dan minggu kedua, tolong segera dikerjakan, karena kalau tidak ya, saya akan segera lapor ke wali kelas bahwa kalian yang tidak mengupload ini alpa ya. Hari ini saya akan merekap semuanya dan akan saya laporkan kepada wali kelas. Karena itu, bagi yang belum, segera kerjakan ya. Yang kesulitan tolong sampaikan sama Bu Guru kesulitannya apa ya, karena kalau saya kemarin sudah berkali-kali mengingatkan, kalau ada kesulitan sampaikan. Kalau tidak disampaikan berarti saya asumsikan kamu tahu tetapi malas tidak mengumpulkan. Ya, itu saja anak-anakku. Semoga di masa KBM daring ini kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tolong perhatikan apa-apa tadi yang saya sampaikan ya. Itu saja anak-anakku, semoga sehat selalu dan salam untuk orang tuamu di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.